Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan infografi singkat terkait dengan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan sesuai Surat Edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Yang pertama yaitu syarat dan penetapannya. Syarat dan penetapannya antara lain yaitu telah memiliki masa kerja sebagai PNS minimal 1 tahun. Selanjutnya, masa kerja minimal 3 kali masa pendidikan sebelum BUP untuk tugas belajar diberhentikan dari jabatannya, dan masa kerja minimal 2 kali masa pendidikan sebelum BUP untuk tugas belajar tidak diberhentikan dalam jabatannya. Syarat selanjutnya yaitu SKP 2 tahun bernilai baik. Kemudian sehat jasmani rohani. Kemudian tidak sedang hukuman disiplin, dipidana dan dalam cuti di luar tanggungan negara. Kemudian tidak pernah dihukum disiplin tingkat sedang, tidak pernah dipenjara dalam 1 tahun terakhir, serta tidak pernah dibatalkan tugas belajar dalam 2 tahun terakhir. Kemudian telah lulus seleksi dan menandatangani perjanjian tugas belajar, dan tugas belajar yang dijalani adalah prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya, penyelenggaraan tugas belajar dan syarat program studi. Syarat-syaratnya antara lain, yang pertama yaitu perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Bisa perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan, dan perguruan tinggi swasta. Kemudian, tugas belajar bisa dilakukan secara jarak jauh atau online. Kelas malam atau Sabtu Minggu. Kemudian, perguruan tinggi luar negeri telah diakui oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, telah memiliki akreditasi B, C, dan telah diakui oleh kementerian. Syarat-syarat program studi ini adalah syarat terbaru, di mana di peraturan yang lebih lama hal ini tidak ada, misalnya tugas belajar secara online dan akreditasi C atau telah diakui, di mana di peraturan yang lama akreditasi minimal B. Kemudian penandaan tugas belajar ini bersumber dari APBD, APBN, sumber lain yang sah dan atau biaya mandiri. Kemudian hak PNS yang tugas belajar yaitu antara lain penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini bisa seperti gaji atau tunjangan atau TPP atau tukin. Kemudian PNS yang tugas belajar diberhentikan dari jabatannya, dimasukkan ke program unit kerja yang membidangi kepegawaian dan ditetapkan jabatannya sebagai pelaksana. Ini di daerah, contohnya misalnya ada PNS di suatu dinas, misalnya dinas perhubungan. Karena dia menjalani tugas belajar, maka namanya dipindah ke bagian kepegawaian, misalnya dipindah ke BKPSDM. Jadi selama dia menjalani tugas belajar, maka nama PNS tersebut ada dalam instansi dan organisasi badan kepegawaian di daerah tersebut. Kemudian apabila telah menyelesaikan pendidikan, berhak mengusulkan peningkatan pendidikan. Namun tidak berhak mengusulkan peningkatan pendidikan kecuali ada formasi. Demikian informasi baru terkait dengan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Semoga dapat berguna dan dapat dimanfaatkan oleh setiap PNS. Sekian dan terima kasih.